Di video kali ini saya Marcelia Kaligis akan membahas tentang hukum perusahaan. Oke, yang pertama kita masuk pada pengertian hukum perusahaan. Hukum perusahaan merupakan hukum yang mengatur segala hal mengenai perusahaan dan kegiatan usahanya. Peraturan khusus yang menjadi sumber hukum perusahaan ialah bab-bab dalam KUHP dan KUHD, dan dilengkapi dengan peraturan perundangan lainnya yang mengatur terkait perusahaan. Peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan dan merupakan sumber hukum perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal beserta PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal dan PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas beserta PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilan saham. 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. 9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Dan yang ke-10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Badan usaha berbadan hukum terdiri atas perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Perseroan terbatas atau PT. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menjelaskan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dasar hukum perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kedua, koperasi. Koperasi merupakan perkumpulan yang didirikan dan dijalankan oleh sejumlah orang dengan kepentingan yang sama. Koperasi didirikan dengan sebab adanya kebutuhan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi para anggotanya. Para anggota menjalankan koperasi sesuai dengan asasnya, yaitu secara kekeluargaan, yang mana perekonomian dijalankan bersama-sama dalam badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan para anggota koperasi. Dasar hukum koperasi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Yang ketiga, yayasan. Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang sifatnya sosial, bisa juga disebut nirlaba, yang mana pendiriannya sesuai dengan peraturan perundangan yang sudah ditetapkan. Dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, dijelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dasar hukum yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Selanjutnya kita masuk pada badan usaha bukan berbadan hukum yang terdiri atas perusahaan dagang, persekutuan perdata, persekutuan dengan firma, dan persekutuan komanditer. Perusahaan dagang atau dapat juga disebut dengan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pengusaha. Satu orang tersebut adalah pemilik modal sendiri. Sementara jika ia bekerja dengan banyak orang,
maka mereka hanya bertugas membantu sesuai kewenangan yang diberikan. Perusahaan dagang merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana, biasa dikenal secara umum sebagai unit dagang. Persekutuan perdata atau dalam bahasa Belanda, maatschap. Persekutuan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi di antara mereka. Selanjutnya, persekutuan dengan firma. Berdasarkan pasal 16 KUH Dagang, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Dan yang terakhir adalah persekutuan komanditer atau CV. Berdasarkan pasal 19 KUH Dagang, persekutuan komanditer adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang yang didirikan antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Demikian video presentasi dari saya tentang hukum perusahaan. Sekian dan terima kasih.